Sama-sama kita akan baca 2, 3. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saya akan mengambil salinan dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris dipakai, all the ways of a man are clean in his own eyes, but the Lord weigheth the spirits. Jadi judul khotbah saya petang ini, Tuhan adalah penimbang roh atau Tuhan penguji roh. Mari kita sama-sama sebut, Tuhan penguji roh. Tuhan penguji roh. Tentu yang diuji adalah roh manusia. Ya. Kita mau melihat latar belakang dari ayat ini. Ada seorang Yahudi ahli Alkitab namanya Ben Ezra. Kalau dicepatkan disebut Ben Ezra. Dia memakai salinan Yahudi kuno yang berbunyi, semua pekerjaan dari orang yang rendah hati itu ternyata dari Allah. Itu bagian pertama. Ya, itu Ben Ezra menyalin segala pekerjaan dari seorang yang rendah hati itu dinyatakan atau terbuka atau dinyatakan dengan Allah. Ternyata dengan Allah. Tetapi dalam salinan Alkitab Arab kuno, sebab salinan Arab lebih tua dari zaman dulu, orang Kristen Arab, dia memakai sebab semua jalan dari orang yang rendah hati itu bersih di hadapan Allah. Baru ayat ke belakangnya sama. Ya. Nah, kita mau pakai saja ayat-ayat yang dipakai oleh Inggris ini, ya. Since all the ways of a man are clean in his own eyes. Nah, nampaknya ini tambah ke timur sini, salinannya tambah ke arah manusia dan Allah. Ya. But all the works, but the Lord weigheth the spirits, tetapi Tuhan menimbang roh. Ya. Dalam bahasa Ibrani kata bersih itu dipakai kata zak, Z-A-K, zak. Ulangi, zak itu bersih. Lalu mata dipakai kata ayin. Apa saudara? Ayin, A-Y-I-N, ayin. Tetapi bukan mata tadi seperti saya kelilipan ini, ada seperti ada yang menghalangi kelilipan, tetapi bukan mata ini, tetapi mata pendapat. Menurut dia, menurut aku, jalanku benar. Menurut aku, jalanku bersih. Menurut aku. Tapi kalau kita pakai salinan Arab,
orang yang jalan benar itu terbuka di depan Tuhan, bersih di depan Tuhan. Ya, tapi ya dikatakan tetapi Tuhan, ya dipakai kata takkan itu menimbang, menyeimbangkan, ya. Takkan itu menimbang, menyeimbangkan, membalans. Saudara lebih cocok dengan kata membalans, bukan? Karena kita suka naik mobil, kita bisa memompa ban, tapi kita nggak bisa balance ban. Yang kita minta tolong balance saya punya ban, orang itu hanya taruh di mesin balance, dan mesin balance dengan komputer tinggi dia bisa tahu membalance supaya roda itu berputarnya balance, tidak berat sebelah, tidak itu sebelah, ya, membalance. Atau kalau orang suka musik seperti Jerman, ada equalizer, menyeimbangkan bass, treble, ya, dengan echo, dengan delay, bagaimana enak cocoknya, ya. Makanya ketika tadi wanita yang menyanyi, saya pakai senar yang kecil. Jangan kau takut, Tuhan serta. Saya pakai senar kecil. Jadi pria yang menyanyi, saya pakai senar besar, lebih ngebas, ya. Diseimbangkan, disamakan dengan suara saudara. Jadi penimbangan roh kita, the spirits itu yang menyeimbangkan itu adalah Tuhan. Ya, kita merasa diri kita yang benar, kita merasa kita bersih, tapi penilaian semua itu dari Tuhan. Kita mau lihat 3 tokoh. Yang pertama Paulus, yang kedua Ayub, yang ketiga adalah Elifas, teman Ayub. Omongannya itu sangat seimbang, ya. Dan sejak itu nanti kita akan terapkan dalam hidup kita. I want to introduce to you 3 persons in the Bible. First, Apostle Paul. Second is Job. And third is Job's friend, Elifas. Elifas has long words about balance. That our God is God of balancing. Allah kita adalah Allah yang membalance, menyeimbangkan semua. Ya. Kita pertama akan melihat Rasul Paulus, what Apostle Paul said in Philippians 4:13. And starting from Philippians 4 verse 11. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Coba dalam ayat 11 ini, kata apa yang menarik saudara? Satu kata. Belajar. Ada lagi yang lain? Satu kata. Cukup. Betul.
mencukupkan. Kalau sudah bilang cukup, segala keadaan dia cukup. Maka keadaan apa ini? What situation is this? Verse 12 ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan. Kalau dia nggak ngomong, kita nggak tahu. Dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal. Sudah 2 kali kata segala hal. Dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, ada waktunya dia kenyang, maupun dalam hal lapar, kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Apa kita sanggup berkata sama seperti Paulus? Ayat 13, ini yang kita mau. Segala perkara, all things. Tadi kan dikatakan segala perkara. Aku cukup segala perkara. 3 kali dia berkata segala perkara. Segala perkara dapat kutanggung. Kalau dia bilang pakai kutanggung, ada sesuatu yang dipikul. Sapu tangan saudara pikul apa tidak? Tidak, karena enteng. Apa yang saudara pikul? Pikulan. Apa yang dipikul itu? Tentu sesuatu yang agak berat. Yang berat nggak bisa ditenteng, dipikul. Segala perkara dapat kutanggung. Berarti ada beban, tapi bisa ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan tidak mungkin kasih pikulan kalau Dia tidak kasih kekuatan. Tuhan tidak pernah kasih penyakit kalau Dia tidak akan sembuhkan. Tuhan tidak pernah kasih satu hal kalau Dia tidak memberi jalan keluar. Tuhan tidak mungkin kasih percobaan kalau Dia tidak kasih jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Masih Rasul Paulus ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan apa? Udah disebut pencobaannya juga 2 kali loh, berarti lebih dari 1. Disebut biasa, yang ngomong biasa bukan Tuhan. Paulus biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Kenapa setia? Karena Dia yang menyeimbangkan roh. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu. Ini menghibur hati saya ayat ini. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatanmu. Tapi ini saudara perhatikan dan jangan lupa seumur hidup, pada waktu kamu dicobai, siapa yang memberi jalan? Ia akan memberikan kepadamu. Saya jadi membaca sendiri, khotbah sendiri, dengar sendiri ini. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu itu ganti sama kita, sehingga kita dapat. Tuh kan tadi ditanggung tuh ada pikulan. Yesus mempikul salib, kita mempikul tanggungan. Ya, maka orang Amerika waktu lihat tukang kerupuk, dia bilang orang Indonesia tuh kuat-kuat sekali. Wow, padahal kerupuk walaupun enteng, tapi kalau banyak harus dipikul. Nggak berat sih, nggak berat, tapi karena banyaknya itu harus dipikul dulu. Sekarang saya udah nggak pernah lihat lagi. Ini yang saya heran, saudara. Kerupuk kalau sudah pewot, udah masuk angin, enggak ya, dimasukkan lagi tuh ke yang banyak itu
tutup aja, keluarin lagi, garing lagi. Saya aneh itu. Jadi kalau ada saudara peot semangatnya, rohani udah mulai peot, terus lemas, nah, jangan tinggalin kebaktian, terus masuk di kebaktian, pasti keluar garing lagi. Ada haleluya. Itu rahasia. Kita mau lihat the second person, Job. Ayub pasal 2, Job first chapter number 2, verse number 9 to number 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Berikutnya, ya kita kan rasanya baca aja udah nggak tega, tapi tuh istri Ayub ratu tega, saudara. Bukan ratu mentega. Kalau ratu mentega mempelicin mulutnya, tapi ratu tega. Kutukilah Allahmu. Coba sama pencipta. Bayangkan kalau dalang wayang, tiba-tiba ada wayang yang nggak dipakai-pakai sama dalang, dia berteriak, dalang, kurang ajar lu, nggak pernah pakai gua. Apa begitu? Enggak. Wayang mah kalau nggak dipakai mah diem aja, tenang. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi reaksinya Ayub ayat 10. Coba. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau, walaupun dia lagi lemah, ngomongnya itu lemah, engkau berbicara seperti perempuan angong, seperti perempuan gila. Tapi perhatikan berikutnya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Seimbang loh. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Diam. Lalu datang temannya. Allah kita Allah yang seimbang. Itu sebabnya bertemanlah dengan orang yang seimbang. Ayub pasal 5, mulai dari ayat 1, itu adalah kata-kata dari Elifaz, orang temani. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau, dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Perhatikan, tiap ayat artinya dalam 3. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta tak kukutuki tempat kediamannya. 4. Anak-anaknya selalu tidak tertolong, mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Ini orang yang susah benar. 5. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. 6. Karena bukan dari debu terbit bencana. Ini agak panjang sampai ayat 18, tapi kita baca terus. Terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. 7. Melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya. Seperti bunga api berjolak tinggi. 8. Tetapi tentu aku akan mencari Allah,
Kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. 9. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. 10. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Kita nggak pernah renungkan ini, bahwa hujan itu dari Tuhan untuk membasahi ladang supaya padi tumbuh. Kita nggak suka pikir, kita cuma pikirnya harga beras. Ayat 11. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Lihat, Tuhan kita adalah Tuhan yang seimbang. 12. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik. Ada orang yang sangat cerdik, merencanakan segala macam, tapi dia berhadapan dengan Tuhan. Dia menggagalkan rancangan orang cerdik sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. 13. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. Nah, orang yang belat-belitnya sionya sio belut. Belat-belit seperti belut. 14. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Sudah lihat terang, tapi seperti orang gelap kerjanya. 15. Tetapi ia menyelamatkan, ia itu Tuhan, orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. 16. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut. 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Aduh, kadang-kadang kita kalau ditegur Tuhan tuh kita anggap, aduh, apa salah saya? Apa salah saya? Saya khotbah di Kerawang, saya bilang caranya Tuhan berbicara itu dengan 3 hal. 1, dengan firman. 2, dengan Roh Kudus. 3, dengan kejadian. Pernah dulu ada orang kulit putih masuk di rumah saya, tingginya 2 meter, pintu 1,80 meter, dia 2 meter, jalan nggak tunduk, ya kena jedot. Aduh, apa salah pintu? Enggak, salah dia. Kenapa tuh jadi punya badan tinggi sampai 2 meter? Namanya pendeta gering. Kalau orang Sunda gering itu sakit, makanya dia kena benjut terus sakit ya. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak apa? Didikan yang Maha Kuasa. Baru datang ayat 18 nih, seimbang. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli. Kalau saya bilang tetapi, saudara yang terusin ya. Tetapi yang tangannya udah, lihatnya jangan yang memukulinya, yang menyembuhkannya itu. Lihatnya jangan yang melukainya, yang membebatnya. Kan orang sebelum dibebat luka dulu. Saudara sebelum pakai tensoplas kan mesti ada yang pedih dulu. Aduh, pedih ini, coba tensoplas. Kalau saya di rumah, yang coba ambil tensoplas. Kenapa? Ini aduh kuku nih, aduh nggak sengaja kegunting, mana coba kuku kegunting, kulitnya ke bawah, aja tensoplas tar dibebat. Orangnya sama, saya yang nggak sengaja, yang melukai saya, yang membebat saya juga. Tuhan juga berhak dong dia melukai, untuk membuktikan kepada kita bahwa dia sanggup membebat.
Dia boleh memukul, loh kita anaknya, untuk membuktikan bahwa dia sanggup menyembuhkan. Nah, kita mau melihat satu pemikiran mengenai kehidupan Kristen. Matius 6 ayat 21. Pendek tapi dalam artinya. Karena di mana hartamu berada, sambung, di situ juga hatimu berada. Saya mau bicara tentang uang sedikit. How you handle money will reveals a lot about your spiritual condition. Cara saudara mengatur uang itu akan menyatakan kondisi rohani saudara. Jangan main-main loh. Uang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Uang bisa menjauhkan kita dari orang tua. Uang bisa bikin kakak adik sampai ribut, bunuh-bunuhan. Hanya uang, benda mati. Tapi Yesus sudah beritahu, di mana hartamu ada, di situ hatimu. If your treasure is on earth, or in a cosmic system, and you are focused on accumulating more and more material things, it is evident that there is a heart problem. Kayak yang tahu apa itu sperma. Ab Salom. Salom itu damai. Ab itu